Dia boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui kita. Tapi jangan ditanya dia, mana dia? Awak enggak level ya. Adapun tadi wahdah la syarikalah itu yang menambah adalah Umar bin Khattab itu. Kan la ilaha illallah itu ada. Terus wahdah la syarikalah itu Umar bin Khattab. Nah, jadi kalau ditambah oleh sahabat kemudian Rasulullah diam, berarti pengakuan ya. Gitu. Jadi diakuinya. Berarti kalaupun ada bertemu nanti adalah itu takrir namanya kalau dalam hadis ya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi dalam rangka supaya kita insya Allah lebih paham dari yang sudah-sudah. Kan itu yang kami tadi perbincangkan dengan Pak Israel. Hendaknya makin ke ujung makin manis, makin ke ujung makin optimis. Jadi tidak makin ke ujung makin pesimis ya, makin optimis. Nah, itu makanya saya katakan, kalaulah tidak orang betul-betul meyakini bahwa ada kehidupan sebenarnya, kehidupan akhirat, maka dia hanya penuh nostalgia yang tidak ada arti. Tapi kalau sudah dia paham kehidupan akhirat, ya nostalgia biasa-biasa saja di dunia. Nah sekarang dalam rangka itu, karena kita sholat menggunakan bahasa Arab, ya supaya jangan ada perasaan-perasaan kira-kira gitu-gitu. Kalau mungkin dulu begitu, tapi setelah bertambah umur, bertambah pengalaman, bertambah ilmu, coba sekarang dimulai. Coba bapak-bapak, ibu-ibu tuliskan dalam bahasa Arab, nanti boleh tanya jawab ya. Kita yang biasa sajalah. Kita tulis coba mulai dari takbir. Coba tuliskan takbir. Saya bacakan dulu. Allahu Akbar. Kasih baris dulu. Allahu Akbar. Coba tuliskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi orang sholat kan Allahu Akbar. Itu pun kalau di dalam-dalami sebenarnya ya saya pernah mengoret-oret itu. Jadi mulut kita ini muncul awak kok mana murah mengangu daripada menggerendiam bu. Tak buka ya. Celek ya. Kata Allah. Kalau lain tu, lain, iya lain pula. Iya. Tapi Allah.
Allah. Coba. Enggak dingangun saya, Pak. Itu paling ringan itu. Allah. Allahu Akbar. Kan Allah. Cobalah cari buku kalau ada orang nulis gitu. Kenapa Allah? Ke apa ini? Allah. Misalnya kalau yang dipakai atau kan payah. Ini enggak Allah Akbar. Lah siap. Ya tanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada nanti kedengarannya Allahu Akbar katanya. Itu jangan batang kana di bidang tulai. Pokoknya celik gaya orang apa daerah. Allahu Akbar. Ada kedengarannya Allahu Akbar katanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Siap. Siap. Nah, Ibu Didi Ulak Karang di Ulak Karang alah. Ibu Didi. Udah Pak. Lalu nampaknya. Bentar, Pak. Suaranya sedikit. Itu suara Pak Didi. Bu Didi. Ini orang kayak gitu kok. Apa mah Pak apalah ulang tahunnya lebih tua Ibu Didi mungkin dari Pak Ma'ruf. Amin Ma'ruf 80 lalu luncurkannya buku malam nampak. Ya, Ibu Didi lah 81,5 enggak Ibu Didi. Nah, mulai coba kita lihat. Noval, siapa Rizky? Oh, belum. Iya, Pak Yan. Ini sedang menunggu ya. Kajian kita menulis, kemudian diuraikan jadi kajian bacaan sholat menurut bahasa Arab, menurut tata bahasanya maksudnya. Memang sudah bahasa Arab, tapi menurut tata bahasa. Uktub, tulislah. Ya, berarti sini ada tinggalnya menurut tata bahasa ya. Tata kan menurut tata itu arti tata kan tata cara hidangan. Tata. Kajian bahasa bacaan sholat menurut tata bahasa Arab. Kata orang sebagian kenapa mesti bahasa Arab katanya supaya serempak katanya. Iya. Padahal sebenarnya ada maksud. Allah siap menulisnya. Allah Akbar, Allah Pak. Yuk Allah Akbar saja. Ibu Didi lah sudah nulis Allahu Akbar. Pena lupa. Bu Didi bisa mata, bisa ya? Yang mata. Konyo tulisannya. Unzuru. Unzuru. Langsung sekali kabiro. Kabiro. Allahu Akbar. Kabiro. Ada orang nggak terem dia membacanya Allahu Akbar kabiro. Nggak kabiro, udah kabiro. Kalau disambung beko baru kabiro. Allahu Akbar. Akbaru sebenarnya akbaru ya. Jadi ini barisnya Allahu. Nah, Allahu ya. Allahu. Terus Akbaru. Akbaru. Tidak boleh pula akbarun. Allahu Akbar. Cuma dimatikan orang. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Bisa juga begitu. Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbar. Kabira. Kabira otomatis pemberian aja lah ini tulis. Ini kabira. Ya.
kabira. Allahu akbar kabira. Kabira. Allahu akbar kabiran tulisannya ya. Lai batua Pak Israel. Kalau Akbar lah, Bang kabiran. guru yang buat gue. Kabiro buat salah la peragih itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau Allahu ini masalah lihat kata ya. Allahu jangan pula nanti terlalu dalam kajinya. Allahu melihat kata ya, kata benda, kata kerja atau huruf. Kata benda. Benda. Nah, tapi jangan mau di debat tuh malu Allah kata benda. Kalau benda banyak aduhnya. Kan lu ada keberadaan benda itu, Bapak. Oh ya, malu Allah benda. Jangan begitu loh. Lafaz apa namanya, Pak? Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Iya, lafaz yang mulia. Ya, lafzul jalalah. Allah. Allahu akbar. Ini pun ada orang yang mengkaji. Begitu cinta orang, kalau dihilangkan alif masih bisa dibaca katanya. Apa bacanya? Lillah. Lillah. Kalau dihilangkan lam masih bisa dibaca. Apa katanya? Lahu. Kalau dihilangkan lam satu lagi, Hu. Ya, hu-nya hu Allah juga. Apa itu? Jadi Allah tidak akan hilang-hilang katanya. Ya, nggak masalah. Pokoknya ini dek cintonya bermacam cara lah dua. Ya. Nah sekarang Allahu, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi dalam sholat membacanya Allahu, tidak Allah, tidak Allahi? Apa jawabnya? Mubtada. Karena mubtada, Guru. Ya, karena Allahu akbar. ya, karena kita sholat kan Allahu. Kenapa dibaca Allahu? Kok tidak Allah? Kenapa tidak Allahi? Coba. Apa jawab? Kenapa kok kalimat mubtada? Karena rangkaian ucapan kita itu berbentuk kalimat atau jumlah. Jumlah namanya. Bahasa Arab ini sebenarnya jumlah. Adapun kalimat kata-kata. Cuma bahasa Indonesia kalimat adalah jumlah kata-kata, susunan kata-kata. Entah di mana melesetnya dulu nggak tahu lah. Ya mungkin ada sebagian. Jadi ini adalah Allah, dia kata benda, cuma dalam susunan jumlah atau kalimat dia menjadi pokok kalimat atau menjadi mubtada. Menurut undang-undang, kalau mubtada kata benda, maka dia berbaris Depan. berbaris depan. Depan. Ini dia. Cuma kalau dikaji-kaji, apakah alif lam Allah itu memang, jadi kalau begitu apa aslinya? Apa dasar asli pertamanya? Kalau dikasih al itu tanda dia ma'rifah atau menjelaskan khusus. Itu makanya kalau dipelajari juga aslinya adalah katanya ilah. Ilah itu baru dikasih alif lam. Karena ilah itu sifatnya nakirah. Nakirah itu umum. Berarti ilah adalah Tuhan atau sesuatu yang disembah, ditakuti, diidolakan. Jadi dalam hidup manusia ini karena makhluk ada fitrah rasa takut. Karena dia punya akal, pikiran, perasaan. Akhirnya dijelaskanlah yang kamu takuti itu bukan sembarang, tetapi dikasih alif lam. Berarti itulah lam yakul lahu kufuwan ahad atau laisa kamitslihi syai'. Lah tinggi kaji S3 kemarin.
Ya. Jadi Allah. Kalau mengaji bahasa Arab, kalau dia menjadi mubtada atau menjadi pokok kalimat atau menjadi subjek, mesti ada predikat. Jadi asal sudah kita tahu, wah ini mubtada ini atau ini pokok kalimat, mesti ada berita berakhir. Maksudnya supaya lengkaplah sudah, ada itu. Mana kalau ini mubtadanya, pokok kalimat berbaris depan, mana khabar atau predikatnya? Akbaru. Ya. Akbaru. Ya, akbaru. Kenapa dibaca akbaru, Ibu Sabrina? Karena khobar itu menurut kaidah dia harus berbaris depan juga. Ya, berbaris depan atau disebut dengan marfu. Nanti itu maka dipelajari marfu ya. Bisa dibicarakan sekarang. Yang marfu itu kalau dia tunggal, dia dikasih baris dhammah. Kalau dia dua, tanda marfu'nya adalah alif sama nun. Kalau dia banyak taksir, dhammah juga. Tapi kalau dia nanti jamak laki-laki, ada waw sama nun, itu tanda jamak marfu'nya. Kalau dia nanti perempuan, jamak dhammahnya dikasih juga dhammah, gitu ya. Jadi jamak muannas dhammah juga, kalau jamak taksir dhammah juga, kalau jamak muzakkar waw sama nun, kalau dia dua alif sama nun. Itu tanda marfu namanya. Kalau dulu mula-mula diajarkan marfu, paling apa-apanya pemikirannya. Tapi kini lah mulai memisah-misah. Kalau orang belajar pertama kan gitu kalau di pesantren. Mubtada itu harus marfu, adapun tanda marfu dhammah, itulah mulai baraja duo, baraja jama, itulah kambang lah payah tuh. Dulu lambo pikir-pikiran tuh kalau langsung ke sinan pingsan. Kalau kini kan enggak lah dah. Ya. Ini enggak lah. Nah, sekarang akbar ini ya, akbar. Akbar. Ini kalau dilihat bentuk katanya, bentuk kata ini. Bentuk katanya ini apakah kata benda, isimkah, fiilkah, huruf? Hanya 3 itu. Isimkah, fiilkah, hurufkah? Isim takdil. Dia adalah isim. Kata benda juga. Tapi kata bendanya itu yang disebut Pak Bet tadi. Namanya isim tabdil. Tabdot ya. Tabdil. Jangan sampai dal. Tabdil. Jadi waktu kita mengangkat tangan yang bertentangan dengan cepeng telinga, ataupun memang sama sekali ada paham tidak angkat tangan, ya silakan aja. Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar. Jadi kalau sekarang kalau dijelaskan yang dikatakan tafdil itu kan masdar. Coba Pak Bet, itu masdar dari mana itu? Tafdil. Takdilan. Iya. Masdar tentu ada fiil madi, fiil mudhari'nya. Coba. Tafdilan. Atau timbangannya itu taf'ilan, tablighan. Silakan Pak Isral. Mas. Ibu Didi masih payah sambungnya. Takbiran. Apa? Takbiran. Fiil madinya apa? Fiil madi tabdil itu. Oh, enggak. Enggak lulus. Kaburo. Apa Rizky? Nopal?
Tabdil itu fi'il madinya adalah fa dot digandakan, fa dot ditasdidkan baru lam. Apa itu bacanya? Faddala. Ah, faddala. Ah ya, faddala. Apa mudhari'nya? Yufaddilu. Yufaddilu. Ah, yufaddilu. Apa masdarnya? Takdilan. Tafdilan. Ah, itu maka namanya isim tabdil. Oh, dari kata tafdil tadi ya. Ah, Tafdil. kalau arti Iya. arti faddala melebihkan. Tafdil. Ah, itu maka disebutkan orang fadilah. Ah, itu juga itu. Fadilah amal. Jadi kalau faddala yufaddilu tabdilan. Jadi khabarnya berbentuk isim. Takdil. Diulang. Kalau khabarnya berbentuk isim, Takdil. khabarnya berbentuk isim tabdil. Allahu. Kaifa bagaimana Allah? Bagaimana? Baru dikasih khabar. Akbar. Allahu Akbar. Cuma kalau dia sudah ada ungkapan Allahu Akbar, itu namanya kalimat. Itu mungkin orang Indonesia ngambilnya di situ. Kalimat maksudnya di situ dikumpulkan itu adalah kalimat, namanya Allahu Akbar, namanya kalimat. Kalimat apa namanya? Nama ismiyah. Bukan. Kalimat benda. Enggak, kalimat takbir lah namanya kalau sudah Allah Akbar. Tentu kalimat takbir namanya. Kalau misalnya subhanallah, itu kalimat apa itu? Tasbih. Tasbih. Kalau alhamdulillah, kalimat apa namanya? Tahmid. Tahmid. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat apa namanya? Istirja namanya. Istirja, ya. Ya ada. Kalau a'udzubillah, apa nama kalimatnya itu? Ta'awuz. Ta'awuz. Kalau bismillahirrahmanirrahim, apa kalimatnya? Basmalah. Basmalah. Itu istilah-istilah kita aja itu ya. Nah, jadi akbar adalah khabar atau predikat daripada Allah. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau tabdil isim, kan isim itu. Timbangannya af'alun. Ada lagi akramun. Ada lagi misalnya a'lamu. A'lamu. A'lamu, akramu, afdalu. Afdalu itu sama juga itu. Kan ada fa'lam. Annahu afdalu zikri, dibuat gitu. Afdalu zikri, itu. Afdalu zikri fa'lam, atau fa'lamu. Afdalu zikri yang paling lebih afdal zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Itu yang paling afdal itu. Afdalu zikri fa'lam annahu. Annahu itu kan belakangnya. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Itu afdalu zikri. Nah, kalau ini kita sholat namanya takbir atau takbiratul ihrami. Kenapa ihrami dibuat ya? Tidak ihrama, tidak ihramu. Mudah ilaih. Jadi kalau tertulis nanti takbiratul ihrami, berarti mubtadanya nanti itu bisa itu haza Pak Bet. Haza takbiratul ihram, atau zalika takbiratul. Tapi kalau dibaca orang nanti takbiratul ihram, berarti ada di depannya ikra.
Iqra takbiratul ihram gitu. Jadi melihat keadaan itu gaya Arab tuh. Ya. Jadi ini takbiratul ihram maksudnya mengagungkan, mengatakan Allah. Kalaupun kita pakai maha silakan aja, tapi kalau saya kurang sependapat itu ya. Jadi akbar ini artinya lebih, melebihkan dari yang lain. Nah, jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus ini sudah ada hadiah kabira. Nah, kira-kira kalau kabira ini jadi apa bentuknya dulu? Bentuk kabira, bentuknya. Fulbi itu, Pak. Nah, itu jabatannya. Kalau Isim. isim juga ya. Isim Iya, apa tanwin. namanya? Sigat mubalaghah. Namanya sigat atau bentuk isim sigat mubalaghah. Mubalaghah itu artinya bersangatan. Timbangannya fa'ilun atau fa'ilan. Nah, jadi timbang aja nanti fa'ilan. Nah, apa-apa misalnya sami'an, basiran, syahidan, fakiran, balighan. Nah, itu namanya sigat mubalaghah, ya. Jadi mengartikannya sangat. Sangat. Ya. Misalnya kalau begini, akbar itu lebih ya. Kalau akbar lebih. ya arti lebih akbar itu lebih. Jadi itu makanya kalau jujur-jujur kita terjemahnya nih Allah lebih besar, sangat lebih besar. Jadi sangat gitu. Jadi makanya saya mencari sebenarnya di dalam ini yang pikiran orang. Jadi kalau begitu maha sajalah. Itu maka ke situ perginya. Jadi kabira sangat besar. Allah lebih besar. Bagaimana lebih besarnya? Sangat lebih besar. Untuk mempaskan ini, kalau kita tidak percaya, misalnya kalau masih ragu-ragu, coba lihat alam. Yang asli alam ya, bukan yang telah kita buat. Itu kan kita meramu alam. Misalnya, jangan jauh-jauh. Ibu-ibu punya taman bunga misalnya. Lihat bunga. Bisa nggak ibu membuat bunga? Nggak bisa. Itu makanya ada dalam Al-Quran, kalau kamu memang pintar, coba buat nyamuk lalat yang masuk ke hidung orang. Nggak bisa. Membuat kutu nggak bisa. Pokoknya asal alam lah nggak bisa lah. Bagaimana membuat, nggak tahulah saya. Ada enggak Ibu Didi darah sintetis, darah buatan? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, ataupun memang Ibu pakai kata belum atau memang tidak akan? Tidak ada. Nah, dalam Al-Quran satu pakai tidak, satu pakai lan. Fa'illam taf'alu, kan itu orang mau menandingi Al-Quran. Jadi kata Allah, fa'illam taf'alu pakai lam dulu. Sudah itu walan taf'alu. Jika kamu tidak bisa membuat dan pasti tidak akan bisa. Fattakun nar. Sebaiknya kamu takut saja neraka saya. Ya kalau lah banyak membaca Al-Quran dari bahasa, banyak mengerti. Ya. Maka merugilah teman-teman yang tidak mau belajar bahasa Al-Quran. Tapi kecuali kalau ada pikirannya sudahlah fardu kifayah, apa bet, tapi itu jangan dipagadang-gadang lagi. Ya, jadi ini kabira. Baru jabatannya bentuknya sigat mubalaghah. Jabatannya jadi apa? Hal ya. Coba dibuka lagi. Coba buka lagi buku kawaid undang-undang yang pakai hal itu, apakah bisa di mubtada khabar atau bisa di fiil fa'il?
Lupa mungkin Oh, kita dia ya. bisa di itu ya. Dia Hah? menerangkan si objek ya dia ya Pak. Iya, enggak, maksudnya apakah dia dalam jumlah fi'il fa'il atau di dalam jumlah mubtada khabar pun bisa apa enggak? Saya rasa mungkin bisa. Tapi karena sudah lupa, baiknya dibuka pelajaran. Hal. Ya. Nah, kalau tanya dulu bahasa Inggris dulu. Ibu Sabrina, kalau Iya, Pak. pakai misalnya kan quickly, slowly, itu smoothly, itu jadi Ya. apa dalam bahasa Inggris itu? Sebagai adverb, Adverb ya? dia menerangkan kata kerja. Ya. Ya. Kan kalau jumlah apa nominal bagaimana? Jadinya dia nggak pakai li. Jadi adjektif yang kita pakai. Itu kalau pakar bahasa Inggris lah. Kalau bahasa Arab apa? Contohnya he explains the lesson correctly. Jadi correctly menerangkan explains. Ya, kata kerja ya. Ada kata kerja kan? Iya. Ya, kayaknya fi'il fa'il baru ada ya. Tapi kalau dia nominal? Pak, Nggak pakai li ya. Mana Your answer is correct. Misalnya jawabanmu benar. Your answer is correct. Jadi kita pakai correct juga, tapi fungsinya tidak sebagai adverb. Iya, tidak correctly ya. Iya. Itu kan tambah pelajaran tuh Faisal, Pak Albert. Les gratis. Enggak lah. Jadi kalau belajar bahasa ini, kalau sudah pengerti satu jalan bahasa, bisa membanding. Jadi maka masinis begitu juga Pak Israel. Nyo ahli mesinnya mesin Toyota. Maka tiba di Chevroletnya tahu tuh. Kok di mana bedanya? Kalau paru-paru orang kok, kalau paru-paru koncek, itulah murahnya. Namparan ada celah tahu lah itu yuk panjang apa. Itu ketiak ulan gitu Pak. Ketiak ulan. Ketiak ulan itu melala sewan dadu betul. Ya. Namanya pakai langkok, Pak. Sagalo sakete. Sagalo sakete. Nah, baik. Nanti kita lihat lagi ya. Coba tanya nanti orang-orang pakar bahasa. Kalau hal itu berlaku dalam jumlah fi'liyah atau dalam mubtada khabar? Ya. Nanti kita lihat juga bukunya. Baik itu cara merajanya begitu basobok guru apa sebentar Pak ambo bertanya itu dapat ilmu sekali itu. Tapi kalau lah guru menerangkan kumpul di kelas hanya meri dua. Tapi kalau lah butuh akan masa guru cari dapat. Ya. Jadi kalau begitu taruhlah ini kita pakai hal misalnya. Tapi itu kan ada yang kemarin yang baris-baris di atas itu ada menerangkan jumlah, ada menerangkan keadaan, itu kan ada yang tamis, ada yang menjadi hal, ada yang menjadi macam-macam itu yang isim apa kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Inggris sudah melekat sama kita. Jadi kalau dia berbentuk nominal, langsung adjektif saja. Tapi kalau dia berbentuk kata kerja, verb, maka dipakai adverb. Itu makanya namanya adverb ya. He speaks English smoothly. Iya. Ya. Nah, sekarang labat dua kabira. Allahu Akbar kabira. Kalau kita sholat bagaimana? Itu berbagai-bagai saya dengar. Ada yang dulu Allahu Akbar atau langsung kabira. Kalau Bapak Ibu bagaimana sholatnya? Dulu iya Pak kabiro seperti itu. Kalau sekarang kalau dulu ya Pak Allahu Akbar kabiro. Sekarang bagaimana? Kalau sekarang pakai Allahu Bait Pak. Oh, yang pakai Allahu Bait ya. Tapi kalau Allahu Akbar kan diangkat tangannya Allahu Akbar. Terus baru lanjut kabira ya. Ya, betul. Ya mungkin begitu. Tapi berarti masih ada hubungan dengan Akbar tadi, Allah Akbar tadi kabiranya. Coba lanjut tulis lagi berikut.
Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Silakan. Walhamdulillahi katsira. Ini kalau disambungkan kabirau. Ya, kebiasaan orang alhamdulillah Allahu akbar kabirau katanya. Jangan kabirau, kalau mau disambung ya Allahu akbar kabira. Sekarang yang mau ditulis walhamdu lillahi katsira. Walhamdu lillahi katsira. Alhamdulillahi katsira. Iya, nanti cari. Aduh. Siapa yang lain si Mabal? Mabal makan lain. Ya. Apa dah? Isim apa namanya Teti? Takdil. Ya, tabdil. Ro. Tafdil. Lam. Ya, lam. Tafdil. Yang tadi dia. Ya. Itu pelajaran ini. Apa? Itu pelajaran ini. Gimana penyakitnya? Apa aja? Dari Entah itu apa. Hah? Nggak tahu deh. Nada apa ada? Alah, apa kan ada? Hah? Iya lah. Iya. Soalnya lagi punya orang juga.
Ah. Awak disasaan di kucing minta makan. Nah, Abu Hurairah. ini sedikit mengenai takbir tadi ya, supaya sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampau begini. Nah, itu makanya kalau kita pahami takbir ya, takbir ada mulai dari takbiratul ihram sampai takbir pembatas antara rukun-rukun dalam sholat, maka kita mengatakan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kalau kita mengartikan aslinya ya, Allah lebih besar dari alam. Jadi karena selain dari Allah adalah alam. Jadi itu yang diajari dalam diri kita oleh Allah. Allah lebih besar dari alam ya. Allah lebih besar dari alam. Kamu manusia jangan terdaya, jangan terpuruk karena alam. Manusia ini kan terpuruk memperbesar, mengagumi alam. Itu maka dia macam-macam kerjanya. Nah, buktinya walaupun kita sering-sering mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu datang misalnya penyakit, datang kematian, datang apa masih sedih, kan berarti takbirnya kurang berkesan. Itu untuk mendalami lah ya. Itu sebenarnya. Jadi kita pun menyesal juga. Kita terus Allahu Akbar, tapi baru sedikit dapat cobaan sudah mengeluh. Jadi yang besarnya adalah apa itu yang lebih besar adalah cobaan itu. Itu maka diajari macam-macam. Jadi itu makanya takbir, maka perbanyak takbir ya, perbanyak itu maka dia sifatnya takbir itu masdar dari kabbara, namanya taksir. Jadi taksir, faidahnya taksir itu supaya banyak-banyak, supaya berkesan dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru dapat penyakit, itulah penganas yang malam kasinan enggak Pak Bet? Iya, Bro. Itu. Jadi kan berarti ucapan kita itu masih bertentangan dengan sebenarnya. Kalau sudah sebenarnya biasa aja. Aku tetap jadi Allah. Itu sebentar maka saya ulangi sedikit supaya paham kita ya. Nah, sekarang berikut ini dia. Perhatikan. Ini ada kasiro. Ya. Apa bacaannya? Walhamdulillahi katsira. Katsira. Itu makanya orang bacanya raw katanya. Allah Akbar kabirau. Itu berhenti dia sini. Jadi kalau mau langsung aja Allah Akbar kabirau walhamdulillahi katsira lah. Jangan raw di sini. Allah Akbar kabirau. Balu Allah Akbar kabirau. Dan betulnya Allahu Akbar kabirau. Kalau mau disambung memang Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsira. Ya. Iya. Kalau ditanya anak-anak coba baca mulai takbir salat, pasti baca itu. Allahu Akbar kabirau Allahu Akbar kabirau. Kabirau. Karena enggak ngerti dia bahasa. Hanya turut-turutan. Sekarang wow-nya ini wow apa ini? Wow atap. Kalau ini wow atap, kemana mau diatapkan? Allah. Jadi kalau diatapkan Allah, gimana caranya? Allahu. Itu permulaan. Kan tapasu membuka kamus Arab balik. Apa bedanya wow permulaan, ibtida, atau wow istinaf, atau wow atap, atau wow hal, atau wow qasam? Ini wow atap ini. Kalau dia atap, kemana mau disambungkan? Misalnya disambungkan begini.
Allah diulang. Berarti seolah-olah bala caranya Allahul hamdulillah lillah akan pahala. Nah, jadi itu makanya kita sebenarnya yang pasnya itu Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Nah, kalau mau disambung kabira. Walhamdulillahi katsira. Nah, jadi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, terus Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah. Jadi wawnya waw apa? Oh, Ibu tadi, Bu Didi. Waw permulaan. Ah, jadi namanya waw ibtida ya. Oh, tidak. Jadi alhamdu, kenapa dibaca alhamdu? Karena jadi mubtada. Ya, mubtada. Nah, karena jadi mubtada juga. Ya. Jadi kalau begitu ini jadi pokok kalimat juga mubtada. Lalu ini kalau bentuknya bentuk apa? Bentuknya nih kata benda, kata kerja atau huruf? Isim masdar. Ya, berarti kata benda, isim. Iya, kata benda. Ya, cuma Ada isim apa namanya? Masdar. Ya, isim masdar. Kalau yang akbar tadi isim apa namanya? Takdir. Abdil. Tafdil. Isim tabdil. Kalau yang kabira isim apa namanya? Mubalaghah. Tidak mubalaghah. Mubalaghah itu artinya yang bersangatan. Pakai ya dia. Itu makanya kalau orang syahid ya syahid, berarti orang yang syahid kan berarti kalau syahidah menyaksikan, tapi kalau syahid sangat pengertiannya dia sadar sekali kepada Allah, menyaksikan sekali, sangat menyaksikan. Kalau kita ini pada umumnya kurang menyaksikan tadi karena masih diselimuti oleh keinginan-keinginan. Sebenarnya keinginan itu diberikan Allah supaya kelangsungan hidup kita, tapi kita dipengaruhi keinginan aja. Jadi kabutnya lebih tebal keinginan daripada sehingga tidak bisa syahadah, tidak bisa menyaksikan lagi. Itu maka kalau saya tanya, gaib kah Allah? Gaib. Ya tentu ya, dia dililit oleh keinginannya. Ya Pak Bet, ini Pak Betku mengkocok mau tanya Pak Bet, kaji tasawufnya agak dalam Pak Betku. Musyahadah. Musyahadah ya. Payah mana mengaji tasawufnya kama apa yang mengaji tasawuf. Baca Quran, baca hadis, dapat tasawuf. Kalau Allah itu isim apa namanya, Pak? Apa? Isim Allah yang di atas? Dia kalau itu namanya isim tok, isim lafzul jalalah aja, lapat yang mulia. Gitu. Jadi isim ini ada isim nyata begitu aja, tapi ada isim berbentuk masdar, berarti ada fiil fa'il dari fiilnya. Kalau ada isim tabdil setimpangan af'ala, kalau af'alu, kalau dia kabir fa'il itu namanya sigat mubalaghah. Ada ketentuan. Kalau nanti ada bentuk isim fa'il, ada bentuk isim maf'ul, itu pun kalau sudah tambahan berbeda dengan asli 3 huruf. Ya, makasih Pak. Ya. Ya. Ya, jadi alhamdu adalah masdar, isim masdar. Dari mana fi'il madinya itu? Hamidah. Hamidah. Kalau mudhari'nya apa? Yuhamidu. Yahmadu. Yahmadu. Kalau masdarnya apa? Hamidan. Hamdan. Iya, hamdan. Hamdan. Hamdan ATT ya. Kalau hamdan menjadi pokok kalimat, maka ditukar dia. Hamdu. Ya. Selain daripada baris hamdu dikasih al. Ya, dia ma'rifat. Karena syaratnya kalau menjadi pokok kalimat kata benda tok atau kata benda tidak nama orang, maka dia mesti pakai al. Makanya sebagian penafsir mengatakan al itu ada artinya seluruh. Itu maka diartikan orang segala puji, seluruh puji. Cuma kalau didalami apakah setiap pakai al seluruh? Kan gitu.
Ya. Kalau ini pokok kalimat, mana sebutan, mana kabar? Lillah. Lillahi. Ya, jar majrur. Bagaimana cara menuliskan huruf lam masuk ke Allah? Caranya siapa yang ingat? Mulanya kan Allah. Kemudian masuk huruf jar lam. Bagaimana caranya? Hapus alif. Hah? Hilangkan alif. Dihilangkan saja alif ya, dihilangkan saja alifnya ini. Hilangkan alifnya. Menjadi lillah. Ini kan subjek predikat juga. Lalu ada di belakang. Jadi Allah seperti ini kan, Allah ini Allah. Ya. Kalau masukkan lam dari sini, ini dihilangkan saja ininya. Hilang. Lillah tuh. Kalau dikasih, masih Allah. Allah. Tapi kalau menuliskan billah bagaimana? Billah. Huruf jar, huruf ba. Alifnya tetap ada, Pak. Dicengkokkan. Ya, dicengkokkan saja huruf ba itu di bawah. di bawah alif itu dicengkokkan saja, dikaitkan saja. Billah ya. Itu cara-cara menulis ya, cara menulis. Nah, jadi kalau begitu alhamdulillah, Allah lillah menjadi khabar. Lalu bertemu pula kasira. Ini bentuk kata kasira ini bentuk apa ini? Bentuknya Sigat mubalaghah lagi. sigat mubalaghah juga, artinya bersangatan. Ini bersangatan juga. Kalau ini sangat besar. Kalau yang di bawah apa? Sangat banyak. Ya, sangat banyak. Jadi walhamdulillah. Jadi nggak perlu di wow-nya itu nggak pakai dan ya. Kalau ibtidak kan nggak perlu pakai dan. Oh, nggak disebutkan dannya ya. Jadi walhamdulillah katsira. Segala puji bagi Allah. Hanya untuk Allah. Bagaimana puji untuk Allah itu? Banyak. Sangat Banyak. Sangat banyak. Ada batasnya kalau sangat banyak? Enggak ada. Unlimited. Nggak ada. Unlimited. Sangat banyak. Jadi segala puji bagi Allah sangat banyak. Kenapa sangat banyak? Bisa enggak dirasakan? Karena Bisa. Sekarang cobalah. Kita masih hidup, fasilitas cukup. Coba mata bisa melihat, telinga mendengar. Walaupun memang ada yang ala kulli hal, menurut keadaan, ada yang masih sempurna. Kabur. Ada yang sudah mulai kabur. Ada yang mulai sudah sakit lutut. Tapi tidak berhenti-berhenti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu maka di Fatihah itu lebih padat lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Terasa ada siang berganti malam, ada hujan, ada oksigen, ada pokoknya kenyang. Itu makanya kalau sudah kita dalami terus, tidak ada seenak orang yang sudah paham tentang ajaran Allah ya. Tapi kalau tidak paham, kerjanya mengeluh-ngeluh aja ini. Tidak Pak Bet? Mengeluh-ngeluh. Iya tuh, tidak kena awak dah. Sama saudara. Aku sholat dibaca gua. Kira-kira batu pengaruh sholat tuh ke dalam hidup. Sukara, salatnya sukara. Sukara. Ya masuklah sholat kusala, kesal. Itu masuk sholat sahun.
Ini baru pelajarannya. Jadi walhamdulillahi katsira. Jadi Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Terus berikut sedikit lagi. Apa? Tuliskan. Wa subhanallahi. Apa lagi? Subhanallah, langsung aja. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Langsung, silakan. Wah, subhanallah. Seperti Pak Tommy nak masuk. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Nanti hari kesempatan lain baru Allahumma ba'id, ya. Banyak sebenarnya. Ada subhanakallahumma rabbana bihamdik, banyak. Banyak hadis-hadis Rasulullah menjelaskan setelah Nabi Muhammad takbir, kemudian dia diam, ditanya orang, waktu engkau setelah takbiratul ihram, engkau diam Rasulullah. Apa yang engkau baca atau yang engkau ingat waktu diam? Baru Rasulullah mengatakan, ada yang mengatakan dia Allahumma ba'id. Ada nanti riwayat lain, ada yang mengatakan subhanakallahumma, ada yang mengatakan Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, ada yang macam-macam. Itu Pak, wajah tu wajhiyah. Nah, baru ada yang mengatakan itu baru ini wajah, ada yang pakai ini, ada yang pakai wajah tu. Wajah itu kan sudah ada Pak. Bagaimana? Wajah yang ada wajah itu sudah ada namanya. Kurang jelas Bu. Wajah itu kan Surya itu mengadakan anak. Fa'il dari wajah itu kan anak. Yang mana? Kalau kita baca wajah itu wajah dia saja, tidak baca ini wajah itu. Itu pun melihat lafaz hadisnya. Hadis ini kan ada yang lafaznya begini, ada lafaznya begini. Ya awak dek berajanyo seketik sudah jadi guru dan lain enggak. Jadi akhirnya lepas ya. Ya. Awak dua itu saja tu ya Pak. Wajah itu cik kabiro aja. Sesudah itu tangkal orang belakang lain. Kau nampak tu sini salah. Sudah itu sudah tak ada PKJ lain. Orang sedikit ramah. Lah, lihat nih. Subhanallah. Nanya tak tagak deh. Nanya tak ya, hanya yang tagak. Ya, hanya yang tagak. Nahnu. Lai betul. Bukrata lah betul. Sila lah betul. Oh, seketik salahnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilan.
Ini bukrata ya, bukratan. Nah, terus ini karena sudah pakai tanwin ini kasih tasdid, enggak pun kasih tasdid pasti baca orang itu. Nah. Bukratau. Ini kalau sudah pakai apa? Pakai tasdid ini bukrata saja ditulis. Kan itu maka kadang-kadang ada nun ketek menenggek mah. Nah, bukratau wa asila wa asila. Asila ini hamzah sebenarnya asila ya. Asila. Hamzah itu, Pak. Ya. Jadi gaya menulis sebenarnya yang betulnya pakai hamzah ya. Tapi kalau Quran cetak Bukit Tinggi dulu sembarang lempan. Tapi itu saya belum apa bedanya. Jadi kalau dia hamzah tidak mesti dibaca, tertulis dibaca. Tapi kalau yang tidak pakai hamzah itu namanya hamzah wasal seperti Rabbi Firli, kan ada X di situ, tapi tidak kasih hamzah dia. Ya. Asila. Nah, mulai asilan ya. Nah. Kalau wo-nya ini wo apa juga ini? Permulaan juga, Pak. Ah? Permulaan juga. Sama, wow permulaan. Sekarang wo permulaan apakah untuk mubtada atau untuk yang mana? Nah, itu kan perlu kaji tuh. Biasanya wo ibtida itu di mubtada itu namanya ibtida. Ya. Nantilah diulang lagi kajian wow itu ya. Sekarang ini dibaca Subhanallahi. ya subhana. Nah, ini subhana. Nah, ini yang mungkin Pak Bedla dapetnya itu kaji koma. Kalau subhana bentuk apa subhana? Isim juga, Pak. Isim, Pak. Isim. Ya, isim. Isim apa? Masdar. Isim masdar itu. Tapi isim masdar dari mana ya? Lain Pak Bet. Sabbaha yusabbihu. Subhan. Tapi ini subhana. Kalau sabaha kan sabaha atau subhan. Iya. Ana tidak ya, Pak. Ya, masdar dari sabaha boleh. Cuma masdar seluruhnya karena tasbih ya. Nah, sekarang ini masdar. Kalau ini masdar, kenapa barisnya di atas subhana? Gunanya jadi apa? Dia tempat menyangkutkan jar majrur. Mana ada huruf jarnya sini? Ada. mulai berkecamuk dalam pangan Pak Bedma. Nggak tasisihan lah. Dan pakai penyangkut muta'alliq itu adalah jar majrur, ini enggak ada. Iya. Bapak Israel. Susah. Jadi gunanya kok Ibu Didi? Sudah bernilai, Pak. Iya. Yang ini kenapa baris bawah Allahi? Karena dia mudah ilaih. Mudapun ilaih. Jangan mudapun ilaih. Mudapun ilaih kalau Allahi. Kalau yang mudapnya subhana. Iya. Cuma subhana itu kenapa barisnya ke atas? Tarif. Itu ismul lazim sarif itu kalau ada huruf jar, ini mana huruf jarnya sini? Tak ada naluni ilmu guru. Panas, Pak. Nah, jadi ini subhana ini dia menjadi maf'ul mutlak baru pelajaran kita kemarin.
maf'ul dari apa dari fi'il. Apa kemarin Ibu Sabrina kalau maf'ul mutlak? Coba lihat definisinya. Berasal dari fiilnya. Oh, Memperkuat fiilnya. Masdar dari fi'ilnya. Maf'ul mutlak adalah Masdar dari fi'ilnya. masdar dari fiilnya. Kata Pak Bet tadi subhana itu masdar. jadi Masdar dari masdar dari fiilnya. Jadi fiilnya apa ini? Sabbaha. Sabbaha. Fiilnya sabbaha. Ini dia. Itu fiil madi. Coba kalau fiil madi ini, coba buat kemudarinya apa? Sabbaha. Yusabbihu. Kenapa you? Kenapa you? Karena 4 huruf. 4 huruf. 4 huruf. Jadi sabbaha yusabbihu. Yusabbihu. Ini dia. Sabbaha yusabbihu, apa masdarnya? Tasbihan. Masdarnya Tasbihan. tasbihan. Ini. Jadi karena subhanallah ini adalah tasbih, kan kalimat tasbih ini. Ya. Berarti dia kan masdar ini. Lalu dia maf'ul mutlak. Ini masdar. Kalau masdar itu adalah dia kata benda tapi terdiri dari masdar dari fiilnya. Dari kata kerjanya ya. Berarti kalau aku sedang bertasbih, ini coba dirubah ini. Aku sedang bertasbih, coba. Usabbihu. Usabbihu. Berarti tersembunyi begini kita membaca. Waktu membaca wa subhanallah berarti begini kita itu. Usabbihu. Usabbihu. Gitu. Jadi usabbihu subhanallah. Jadi betul-betul bertasbih aku, betul-betul kusucikan. Betul-betul kusucikan Allah. Ini sebenarnya itu. Jadi usabbihu subhanallahi. Gitu. Ya, usabbihu subhanallah. Betul-betul berarti betul membersihkan aku bertasbih, aku membersihkan, aku betul-betul membersihkan, mensucikan Allah. Maksudnya Allah tidak pun kita katakan dia suci, yang kotor kita. Jadi betul-betul aku tidak ada mendua hatiku, perasaanku, keyakinanku bahwa Allah tetap hanya satu-satunya. Jadi segala-galanya dia. Makin terasa dia bacaan-bacaan sholat tuh melayang-layang enggak Pak Bet? Oh iya. Melayang-layang baru Pak. Itu. Cuma kok kece almarhum Ali Dinar sama batara di bawah batang pisang kece. Ada juga bisa. Hujanan aja, Pak. Tadi tapi kehujanan aja. Indah, makasihnya sama orang batara di bawah batang. Jadi kadang-kadang sholat kok sama orang bermeditasi jadi. Tapi kalau Allah paham, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallah berarti ana atau usabbihu subhanallah bukrata wa asila. Makanya tidak perlu bagagai ada orang Arab itu jangan ditiru lain. Jangan guru orang Arab lain. Orang Arab bagagai sembahyang. Kalau kecil Pak Ali, kalau payah awak ke Qatar lambe-lambe awak orang tu nak capeknya. Ayo nak batu ke kerja. Kesudah-sudahnya lah eling sekesudahnya Pak Bet. Asal pas pokoknya Allah tahunya kan lain. Sambil mancang salat lain. Ya. Padahal sebenarnya bacaan solat itu awak disuruh di Allah membaca di Rasulullah berarti seolah-olah ya mengajari awak baca mantranya koyon berubah hanga pun ndak. Nah, itu sebenarnya. Kalau bagi Allah apa gunanya ke solat awak ndak ada guna. Jadi mangko awak tangisi diri awak sebenarnya kan karena awak.
labaitu besar, nikmat labaitu diajarkan kok alun jadi menjadi orang sabananya. Ya, bamang ko di ateh binatang seketek. Jadi orang-orang Illa min zalik ya. orang-orang tuh buruan mentekui. Indah, dia teh hewan sedikit kata Ibnu Arabi. Manusia kalau tidak sampai kepada Tuhan sebenarnya, maka dia hanya di atas binatang sedikit. Jadi derajatnya di atas binatang Yo, sedikit. apa nan seketek itu koyo? Akal. Awak ceboknya indah. Yo. Kalau awak bau buat toiletnya, bau buat pengharum. Kalau kambing tak sembarang. Itu nan sekeneknya. Lah, jadi itu ya. Berarti ada tersembunyi usabbihu subhanallah. Baru ada pula bukratan. Bukrah. Bukrah jadi apa gunanya? Nyo isimnya nama masdar. Bukrah apa gunanya? Menjadi Bukrah. Tapi sudah fiil fa'il ini ragu lah. Apa nih modal maf'ul bih? Oh, tapi maf'ul bihnya subhanallah. Iya, menerangkan keadaan kita. Bagaimana keadaan kita bertasbih, membersihkan ya Allah. kita. Bukrah. Bukrah. Bukrah berarti pagi sampai petang. Kalau asila petang. Berarti mulai dari asal jadi petang. Jadi kalau pagi awal hidup sampai petang, kalau petang mulai sampai pagi lagi. Jadi nggak ada peluang untuk kotor pemikiran kita kepada Allah. Jadi kita mengatakan aku betul-betul mensucikan pikiranku, perasaanku bahwa Allah tidak ada serupa apapun. Mulai dari pagi sampai petang, petang sampai pagi. Cuma kok kalau mulai ragu-ragu awak, mulai awak karena itu. Kalau mulai karena itu nan kita dipilih. La aghwiyannahum ajmain, akan kugoda. Kau ibu didikanlah itu. Illa. Aduh illa itu. Mukhlasin. Illa ibadikal mukhlasin. Kalau mukhlasin, itulah kata kajinya tuh ke bawah ketundukan. Illa hawariyun damanik. Illa hawariyun damanik. Itu hawarin-hawarin itu ceritanya nanda wala. Itu cerita-cerita orang tuh itu kan apa ya? Nah, ini ya. Jadi subhanallah bukrah. Ada wow. Ini tahu ini wow-nya nih. Wow apa nih? Ataf. Nah. Kalau diulang bagaimana dia ulangnya? Bukratau. Ini yang diulang ini usabbihu subhanallah bukrah, usabbihu subhanallah asila. Nah, asila bentuk sigat mubalaghah juga. Sigat mubalaghah sama ini. Ini bukrah adalah namanya bukrah itu kan bakar, bikir. Bikir itu artinya kan virgin bahasa Inggrisnya. Jadi pagi-pagi. Jadi mulai pagi-pagi sampai begitu juga petang. Kalau pagi kan awal siang. Kalau petang awal malam. Awal malam. Jadi mulai awal siang sampai awal malam pokoknya tidak ada peluang, tetap kita mensucikan Allah dalam i'tikad kita. Sebenarnya tidak pun kita sucikan kalau Allah sudah suci, tidak ada yang menyerupai dia, tidak ada yang menyamai dia. Cuma kita yang karena terkontaminasi, maka kita macam-macam. Maka terasa itu wa may yabtaghi ghairal islam madina. Siapa yang membuat tatanan hidup bukan Islam yang disampaikan oleh rasul-rasul, fala yuqbal minha, maka tidak diterima. Itu hanya budidaya, ya. Terasa tuh bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sampai siko kaji awak dulu, ya.
Ya, sampai salam besok, sampai salam ya. Nanti Pak, saya tampilkan Bu Didi berbagai tanya, itikad. Bu Didi tanya, Hah? Bu Bu Didi tanya. Didi. Jadi penjelasan dari sigat mubalaghah itu apa maksudnya, Pak? Timbangannya fa'ilan. Oh, jadi imbangannya itu maksudnya. Hah? Sigat imbangannya itu maksudnya yang Fa'ilan. Kan asilan berarti mulai dari petang, karena begini. Orang kalau sudah kalau aslian itu kan asila aslun, kalau serumpun bahasanya kan asal. Jadi kalau dia memang asila sangat asal, jadi sangat mendasar. Sebenarnya pertukaran siang malam, mana yang dulu siang dari malam? Mulai kaji pemikiran, mana dulu kalam dari tarang? sama Tagaytay dulu. Kalam dulu, kalam. Penyair Indonesia lama. Aduh, si Alam menulis tuh. Habis gelap. Terbitlah terang. Itu. Raden aja ngerti ini. Itu dia awaknya itu. Awak kan enggak tahu dulu. Mana ibu dulu tahu daripada enggak tahu. Enggak tahu. Itu makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Atau Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi awak mulanya dulu enggak tahu. Jadi dan lucunya kini manusia yang banyak kok begitunya lahir enggak tahulah sampai gaek enggak ya tahu. Enggak tahunya kemana sebenarnya di kulai. Nyo nompang-nompang pendapat filosof yo. Kalau lai filosofnya mengarah kanan batuan apa namanya ko filosof tia-tia lo. Sampai siko mari berdoa. Tidak ada lawan, tidak ada jalan lain kecuali berdoa. Itu senjata kita. Allahumma faqihna fiddin biddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Qur'an wa alimna lughatal Arabi. Zidna ilma, zidna ilma. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, na'am.